Nah, sekarang kita mulai bahas inti dari semuanya. Kabar resmi yang paling ditunggu oleh para pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi begini Bapak dan Ibu, pada tanggal 30 Oktober tahun 2025, Kementerian Keuangan bersama Taspen akhirnya mengeluarkan surat edaran final mengenai pelaksanaan pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiunan. Dalam surat itu dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pencairan dilakukan, siapa saja yang berhak menerima pada tahap pertama, dan berapa nominal kenaikan yang disetujui dalam APBN 2025. Menurut Menteri Koordinator Purbaya, kebijakan kenaikan gaji pensiunan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga kesejahteraan Purna Bakti, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Beliau mengatakan, pemerintah tidak ingin jasa dan pengabdian para pensiunan dilupakan. Kenaikan ini bukan hadiah, tapi bentuk penghormatan negara kepada mereka yang telah berjuang menjaga birokrasi dan keamanan bangsa selama puluhan tahun. Kata-kata ini bukan sekadar retorika, Bapak dan Ibu. Karena kalau kita lihat dari data anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembayaran rapel dan kenaikan tahun 2025 ini mencapai 27,8 triliun, angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dana ini disalurkan kepada lebih dari 3,6 juta pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang tercatat aktif di sistem Taspen dan Asabri. Sekarang mari kita masuk ke hal yang paling ingin diketahui semua orang. Berapa sebenarnya nominal kenaikan dan rapel yang akan diterima? Berdasarkan dokumen yang sudah dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran, kenaikan gaji pensiun tahun ini rata-rata berada di kisaran 12% sampai 16%, tergantung golongan dan masa kerja terakhir saat aktif. Untuk contoh, pensiunan golongan 2B yang sebelumnya menerima sekitar 2,3 juta rupiah per bulan, kini akan mendapatkan kenaikan menjadi sekitar 2,6 juta rupiah. Sedangkan untuk golongan 3D dengan masa kerja penuh dari sebelumnya 3,4 juta rupiah, naik menjadi sekitar 3,9 juta rupiah. Dan untuk golongan 4 yang menduduki jabatan struktural tinggi saat aktif, nilainya bahkan bisa mencapai 5,5 juta hingga 6 juta rupiah per bulan. Nah, yang membuat kabar ini makin menggembirakan, kenaikan ini berlaku sejak 1 Juli 2025. Artinya, pemerintah akan membayar rapel selama 4 bulan penuh, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Jadi, total dana yang akan masuk ke rekening Bapak dan Ibu besok bukan hanya kenaikan bulan November, tapi juga akumulasi dari 4 bulan sebelumnya. Contohnya begini, kalau kenaikan per bulan sekitar Rp500.000, berarti Bapak atau Ibu akan menerima Rp500.000 di 4 bulan, sama dengan 2 juta rupiah rapel, ditambah dengan gaji bulan November yang sudah disesuaikan. Jadi, total bisa sekitar 2,5 juta rupiah lebih dalam satu kali transaksi. Untuk yang golongan lebih tinggi, nominalnya bisa mencapai 6 juta rupiah, bahkan 8 juta rupiah, tergantung komponen tunjangan yang melekat. Taspen sudah menegaskan bahwa semua pembayaran dilakukan langsung melalui rekening bank yang terdaftar dalam sistem. Jadi tidak ada pembayaran tunai, tidak ada pemotongan biaya administrasi, dan tidak ada pihak ketiga yang berwenang mengurus pencairan. Ini penting sekali untuk diketahui agar tidak ada yang tertipu oleh oknum yang memanfaatkan momen ini. Sekarang banyak juga yang bertanya, bagaimana dengan pensiunan janda atau duda? Apakah mereka juga akan menerima rapel? Jawabannya, iya, selama statusnya aktif dan data ahli warisnya sudah diverifikasi. Dalam sistem Taspen, ada sekitar 11% penerima manfaat yang masuk kategori janda, duda, atau ahli waris dari pensiunan. Nah, untuk mereka pembayaran dilakukan dalam gelombang yang sama, namun waktunya bisa berbeda beberapa hari tergantung proses validasi data dari masing-masing kantor. Cabang, Purbaya menjelaskan, kami pastikan tidak ada yang terlewat. Semua penerima manfaat, baik pensiunan aktif maupun ahli waris akan menerima haknya penuh. Tapi kami ingin memastikan dulu bahwa datanya valid supaya tidak terjadi pembayaran ganda seperti tahun-tahun lalu. Jadi kalau misalnya sampai besok
rekening Bapak atau Ibu belum masuk dana rep, jangan panik dulu. Bisa jadi data masih dalam tahap clearing di bank mitra atau menunggu validasi terakhir dari Taspen cabang. Biasanya pencairan akan dilakukan bertahap selama 3 hari kerja, mulai tanggal 1 sampai 3 November 2025. Sekarang kita bahas sedikit tentang latar belakang kenapa kenaikan ini bisa sampai 2 digit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dan 2024 yang rata-rata hanya 8%. Pemerintah melakukan evaluasi besar terhadap kondisi ekonomi para pensiunan. Berdasarkan survei Bappenas dan BKN, lebih dari 70% pensiunan ASN menyatakan bahwa penghasilan pensiun mereka saat ini tidak lagi mencukupi kebutuhan dasar, terutama karena harga bahan pokok dan biaya kesehatan meningkat pesat. Menke kemudian bersama Presiden Jokowi waktu itu menginisiasi langkah berani menambah alokasi anggaran pensiun melalui pos belanja negara, dengan tetap menjaga defisit APBN di bawah 2,8%. Artinya, pemerintah benar-benar ingin memastikan para pensiunan mendapat peningkatan RI yang bisa dirasakan, bukan sekadar angka di atas kertas. Dan menariknya, kenaikan ini tidak hanya mencakup gaji pokok pensiun, tapi juga tunjangan keluarga, tunjangan istri, suami, dan tunjangan anak. Jadi total peningkatan pendapatan bisa lebih besar dari sekadar 12%. Beberapa pensiunan melaporkan kenaikan total hingga 18% dari penghasilan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang tak kalah penting, cara memastikan apakah nama Bapak dan Ibu sudah masuk daftar penerima tahap pertama. Taspen sudah membuka portal resmi di situs https://taspen.co.id. Di sana cukup masukkan NIP atau nomor pensiun, tanggal lahir, dan nama lengkap sesuai data. Jika sistem menampilkan status siap ditransfer 1 November 2025, artinya dana akan otomatis dikirim besok pagi. Tapi kalau statusnya dalam proses verifikasi, artinya pencairan akan dilakukan paling lambat 3 November. Selain itu, Taspen juga menyediakan fitur notifikasi lewat aplikasi Taspen Mobile. Jadi, bagi Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan smartphone, cukup buka aplikasi itu, login, lalu klik menu informasi pembayaran. Di sana akan muncul keterangan jumlah dana rapel dan tanggal transfernya. Ini sangat praktis dan aman tanpa perlu datang ke kantor. Namun, bagi yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital, Taspen tetap membuka layanan manual di kantor cabang. Bapak dan Ibu cukup membawa KTP dan kartu Taspen untuk pengecekan. Tapi perlu dicatat, Taspen mengimbau agar tidak perlu datang ramai-ramai karena semua informasi sudah bisa diakses online. Bapak dan Ibu juga mungkin bertanya, apakah ada potongan pajak dari dana rapel ini? Jawabannya, tidak ada potongan tambahan selain pajak rutin yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi, jumlah yang masuk ke rekening Bapak dan Ibu adalah jumlah bersih. Pemerintah sudah memperhitungkan pajak penghasilan pegawai negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, selain kabar pencairan ini, ada hal menarik lain yang juga diumumkan oleh Menke kemarin. Pemerintah berencana memberikan tambahan tunjangan khusus untuk pensiunan di atas usia 75 tahun yang memiliki riwayat sakit kronis dan masuk kategori penerima bantuan kesehatan negara. Program ini masih dalam tahap finalisasi, tapi rencananya akan mulai berlaku pada triwulan pertama tahun 2026. Menurut penjelasan Purbaya, tunjangan tambahan ini akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung sebesar Rp250.000 per bulan dibayarkan bersama pensiun bulanan. Ini adalah bentuk dukungan bagi para pensiunan lansia yang membutuhkan perawatan medis rutin. Jadi ke depan selain kenaikan gaji pokok akan ada tambahan manfaat non-fiskal yang bisa dirasakan langsung oleh para purna bakti. Pemerintah juga sedang menyiapkan reformasi sistem digital Taspen dan Asabri agar lebih mudah diakses. Misalnya, fitur self-verification untuk pembaruan data ahli waris bisa dilakukan cukup dengan video call ke petugas resmi tanpa harus datang ke kantor.
Dengan sistem ini diharapkan kasus keterlambatan pencairan seperti tahun-tahun sebelumnya bisa dihindari. Nah, berbicara soal keterlambatan, Purbaya mengakui bahwa masih ada sekitar 420.000 data pensiunan yang perlu disinkronkan karena perbedaan format data antara BKN dan Taspen. Tapi beliau memastikan semua proses akan selesai maksimal pada pertengahan November. Jadi, bagi Anda yang belum masuk bat pertama, jangan khawatir, hak Anda tetap aman dan akan segera dicairkan. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat perjalanan panjang para pensiunan, sebenarnya ini bukan sekadar soal angka di rekening. Banyak dari Anda yang telah berjuang puluhan tahun mengabdi untuk negara, mengajar di pelosok, menjaga keamanan, mengelola administrasi pemerintahan, semua itu tidak ternilai harganya. Dan kini ketika pemerintah memberikan perhatian lebih, ini adalah momen untuk kita semua bersyukur. Kenaikan gaji pensiun ini bukan hanya kabar baik, tapi juga bentuk rekognisi atas pengabdian. Pemerintah berjanji mulai tahun depan, kebijakan penyesuaian pensiun akan dilakukan secara tahunan, bukan lagi menunggu periode 5 tahunan seperti dulu. Ini berarti setiap tahun akan ada evaluasi dan penyesuaian baru berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menke juga menyinggung kemungkinan penerapan sistem indeksasi otomatis di mana gaji pensiun akan naik otomatis sesuai laju inflasi. Kalau sistem ini disetujui DPR, maka ke depan Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menunggu pengumuman resmi setiap kali ingin tahu kapan gaji naik. Semua akan berjalan otomatis setiap awal tahun fiskal. Jadi bisa dibilang 2025 ini menjadi tahun transisi menuju sistem pensiun yang lebih modern dan adil. Sekarang mari kita bicara sedikit tentang hal teknis yang juga penting waktu pencairan di bank. Berdasarkan keterangan resmi Taspen, bank mitra seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN akan memproses transfer mulai pukul 8 waktu setempat. Namun dana baru akan masuk ke rekening masing-masing sekitar pukul 9 hingga pukul 13 tergantung antrian. Sistem perbankan, Taspen juga sudah bekerja sama dengan BI untuk memastikan jaringan transfer nasional tidak terganggu karena volume transaksi yang sangat besar besok. Diperkirakan total dana yang beredar dalam satu hari bisa mencapai lebih dari 12 triliun rupiah. Dan buat Bapak dan Ibu yang tinggal di daerah terpencil, Taspen sudah menyiapkan layanan jemput bola bekerja sama dengan kantor Pol. Petugas akan membantu proses verifikasi dan pembayaran langsung di lokasi untuk pensiunan yang kesulitan akses bank. Semua layanan ini gratis tanpa potongan apapun. Satu hal yang juga perlu saya tekankan, jangan sampai tertipu oleh pesan WhatsApp atau media sosial yang mengatasnamakan Taspen dan meminta biaya administrasi atau dokumen tambahan. Pihak Taspen sudah memperingatkan bahwa semua proses resmi hanya dilakukan melalui saluran resmi dan tidak pernah meminta uang atau transfer apapun. Jadi, kalau ada yang menghubungi dan mengaku bisa mempercepat pencairan, langsung abaikan saja. Bapak dan Ibu sekalian, kabar baik ini memang sangat dinanti. Tapi lebih dari sekadar uang ini juga menunjukkan bahwa pemerintah sekarang benar-benar membuka mata terhadap perjuangan para pensiunan. Banyak yang dulu merasa dilupakan, tapi tahun ini kita melihat perubahan nyata. Dan tentu saja setelah rapel dan kenaikan ini cair, Taspen juga akan melakukan pembaruan slip pensiun digital agar Bapak dan Ibu bisa melihat detail komponen gaji baru setiap bulan. Slip ini bisa diunduh langsung melalui aplikasi lengkap dengan rincian potongan pajak dan tunjangan tambahan. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, kebijakan kali ini disusun dengan sangat hati-hati. Pemerintah tidak hanya ingin menaikkan nominal, tapi juga memperbaiki sistemnya agar lebih transparan, cepat, dan tidak membingungkan. Ya,